Shalom, kami dari kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang manusia menurut ajaran Kristen. Dan saya sendiri akan menjelaskan pengertian manusia dan pandangan agama lain tentang hakikat manusia. Pengertian manusia. Dalam biologi, kita mengetahui bahwa manusia diklasifikasi sebagai Homo sapiens. Dalam bahasa Latin, yang berarti manusia yang tahu. Sebuah spesies primata dari golongan mamalia yang dilengkapi otot berkemampuan tinggi. Secara alamiah, jenis kelamin seseorang adalah lelaki atau perempuan. Pergolongan lainnya adalah berdasarkan usia, mulai dari janin, bayi, balita, anak-anak, remaja, akil-bakil, pemuda atau pemudi, dewasa, dan lansia. Pandangan agama lain tentang hakikat manusia. Muslim, dalam konsepsi Islam, manusia merupakan satu hakikat yang mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi material atau jasad, dan dimensi imaterial atau ruh, jiwa, akal, dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang mulia, bahkan lebih mulia dari malaikat. Buddha, hakikat manusia menurut ajaran Buddha, adalah makhluk yang berusaha melepaskan dirinya dari avijja atau kebodohan, serta moha atau kegelapan batin, sehingga mencapai kebijaksanaan atau panah. Hindu, dan menurut konsepsi Hindu, hakikat manusia adalah kesatuan antara badan jasmani dan jiwa atau atman, menjadikannya secara psikofisik terus berkembang. Manusia juga dikatakan sebagai makhluk tirparana, karena memiliki 3 kemampuan utama, yaitu berpikir, berkata, dan berbuat, yang menyebabkan dia berbeda dengan makhluk yang lainnya. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Kristen tentang hakikat manusia. Terdapat beberapa pandangan Kristen tentang hakikat manusia yang dapat diambil dari kitab Kejadian, yaitu 1. Manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. 2. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 3. Manusia adalah mandataris Allah. 4. Manusia adalah makhluk sosial. Dan kelima, kebebasan dan keterbatasan manusia. Pertama, manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah. Di dalam Kejadian 1 ayat 26-27 dan Kejadian 2 ayat 7 menyatakan bahwa manusia merupakan ciptaan Allah, bukan jelmaan sebagian dari diri Allah maupun anak biologisnya. Manusia adalah hasil karyanya, yang diciptakan secara unik, berbeda dengan ciptaan Allah lainnya. Allah membentuk dengan tangannya sendiri, dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Manusia dibentuk menurut rencana Allah. Kedua, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 26-27 menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini menyatakan eksistensi manusia yang unik dan dahsyat, menunjukkan perbedaan hakiki dan prinsipal antara manusia dengan ciptaan Allah yang lainnya, sekaligus menunjukkan terjalinnya hubungan yang intim antara Allah dan manusia. Terdapat 3 arti dan makna gambar dan rupa Allah dalam diri manusia, yaitu pertama, bahwa manusia adalah milik Allah, bukan manusia itu sendiri. Allah telah memberi tanda atau simbol pada diri manusia untuk menunjukkan kepemilikannya. Kedua, bahwa manusia mempunyai hubungan timbal balik. Kasih Allah yang diberikan kepada manusia harus dibalas dengan cara mengasihi sesamanya dan melaksanakan kewajibannya sebagai manusia. Ketiga, bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan. Allah memberikan hukum-hukumnya pada manusia, namun manusia diberikan kebebasan untuk patuh dan tidak patuh terhadap hukum tersebut. 3. Manusia adalah mandataris Allah. Manusia diciptakan sebagai mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan bahwa manusia diberi kekuasaan atas alam semesta. Allah mempercayakan kepada manusia tugas dan tanggung jawab untuk memperbanyak turunan, memenuhi bumi, dan menaklukkannya, serta berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, serta segala binatang yang merayap di bumi. Dalam Kejadian 2 ayat 15 juga dikatakan bahwa Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman tersebut. Dengan kata lain, Allah memberikan mandat kepada manusia untuk mengusahakan serta memelihara alam semesta. 4. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam Kejadian 2 ayat 18, Allah menyatakan bahwa tidak baik bagi manusia untuk seorang diri saja, sehingga Dia menjadikan penolong bagi manusia yang sepadan dengannya.
Sebelum Hawa diciptakan, telah banyak ciptaan Tuhan yang lainnya, seperti hewan dan tumbuhan yang menemani Adam. Namun, semuanya tidak sepadan dengannya. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan manusia lain dalam kehidupannya. Dan yang kelima adalah kebebasan dan keterbatasan manusia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, manusia merupakan mandataris Allah. Dalam Kejadian 1 ayat 28 dan Kejadian 2 ayat 15, dikatakan bahwa Tuhan memerintahkan manusia untuk beranak cucu, memenuhi bumi dan menaklukkannya, menguasai alam semesta, mengusahakan serta juga memeliharanya. Namun, manusia juga diberi kebebasan untuk mengikuti perintah Allah ataupun tidak, untuk memilih yang baik dan yang jahat. Tapi, tentu saja kebebasan tersebut memiliki batasan, sehingga Allah menghukum Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dalam dosa. Dalam Perjanjian Baru, pada kitab Yohanes 8 ayat 36, menyatakan bahwa manusia bisa mendapatkan kebebasan yang sepenuhnya, yaitu di dalam anaknya. Hakikat manusia dalam pandangan iman Kristen berpijak pada Alkitab, khususnya Kejadian 1 ayat 26-27 dan Kejadian 2 ayat 15. Terdapat 5 hakikat manusia yang dinyatakan dalam Alkitab, yaitu manusia dibentuk dan diciptakan oleh Allah, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, manusia adalah mandataris Allah, manusia adalah makhluk sosial, dan kebebasan dan keterbatasan manusia. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nicholas Adriel Rumapea. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradoks dalam kehidupan manusia dan masyarakat. Paradoks pada umumnya adalah suatu situasi yang timbul dari sejumlah pemikiran yang diakui kebenarannya. Tetapi dalam premis tersebut, hasilnya akan menimbulkan suatu konflik atau kontradiksi. Arti paradoks dalam kehidupan manusia menjelaskan tentang membedakan yang baik dari yang jahat, yang benar dari yang salah, serta memiliki kebebasan untuk memilih melakukan yang baik atau yang jahat. Paradoks itu ada karena kebenaran yang sudah diakui baru 10% dan 90%-nya kebenaran yang mesti kita cari. Hal tersebut adalah sebuah kemampuan yang bersifat netral dan terdapat pada pengalaman manusia. Semua yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang mulia dan baik. Karena paradoks jangan dilenyapkan sama sekali, melainkan dapat menjadi alternatif pemikiran untuk terus mencari kebenaran. Konsekuensinya, kebingungan menjadi wajar. Dalam kekristenan, dipercaya bahwa paradoks ini terjadi karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Paradoks bukanlah cacat, tapi untuk dicari apa sebab dibaliknya. Dan paradoks sendiri adalah kekuatan kalau kita mampu mempergunakannya. Baik, hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 sikap penentangan orang Kristen terhadap kebudayaan. Pertama, sikap radikal atau menentang kebudayaan. Mengambil dari kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes 2 ayat 15-16. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dalam mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kau membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Kedua, sikap akomodasi atau menyesuaikan diri. Penganut ini menyesuaikan dengan kebudayaan. Mereka mencintai Kristus tetapi juga mencintai kebudayaan. Ketiga, sikap dominatif atau Kristus di atas kebudayaan. Penganut ini menganggap Kristus berbeda dengan kebudayaan. Kristus relevan dengan kebudayaan, tetapi Kristus berada di atas kebudayaan. Kebudayaan berasal dari Allah dan dari manusia. Kebudayaan itu suci paling sekaligus diwarnai oleh dosa. 4. Sikap dualis atau kebudayaan dan Kristus dalam paradoks. Menurut sikap ini, semua segi kebudayaan sudah rusak. Kelompok ini membuat dunia ini dalam dunia dua macam kerajaan, yaitu kerajaan rohani oleh Tuhan dan kerajaan gelap oleh iblis. Mereka menganggap dirinya orang benar dan sekaligus orang berdosa. 5. Sikap transformatif atau Kristus memperbarui kebudayaan. Sikap ini melihat Kristus sebagai penebus yang memperbaharui masyarakat. Menurut aliran ini, Allah memberikan tanah, akal budi dan keahlian sosial kepada manusia. Bercocok tanam, beternak, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga mengatur hidup dalam masyarakat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Lanjut F, pandangan teologi kontemporer tentang manusia. Salah satu aspek yang penting dalam membicarakan manusia dan hakikatnya ialah manusia dan pengharapannya. Akhir-akhir ini ada tekanan yang kuat tentang dimensi pengharapan baik dan pemikiran
fisiologis manusia maupun dalam teologi. Maksudnya di sini, hakikat manusia harus dikaitkan dengan harapannya manusia pada dasarnya, orang yang berharap akan masa depan yang lebih baik. Karena itu perlu mencari deskripsi mengenai tekanan ini dalam dua tokoh penting, yakni orang ateis seperti Niels Bohr dan orang beriman seperti Jurgen Moltmann. Lalu seorang filosofis berpendapat bahwa manusia hidup dalam satu dunia yang sedang menjadi yang belum terjadi. Karena itu salah satu kemungkinan baru. Manusia pada dasarnya sendiri sebagai makhluk yang memasang kemungkinan kita sendiri dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi diri kita sendiri, dan dia dapat berubah keadaan yang lebih baik dalam tanpa batas. Sekian video penjelasan kami dari kelompok 6. Saya ucapkan banyak terima kasih.